Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya jagung serentak kuartal 2 di 36 Polda se-Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Hal ini menjadi simbol komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis teknologi dan modernisasi pertanian. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Pada siang hari ini, Kamis, tanggal 5 Juni 2025, saya berangkatkan ekspor perdana jagung sebanyak 1.200 ton ke Malaysia. Kita akan informasi selanjutnya. Selama periode bulan Januari hingga Juni 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya telah menggagalkan keberangkatan 760 orang WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Mereka harus ditunda keberangkatannya karena persoalan dokumen keimigrasian. Ratusan WNI tersebut digagalkan berangkat ke Arab Saudi karena ada berbagai masalah. Mereka diduga akan menunaikan ibadah haji melalui Bandara Internasional Juanda, namun tanpa melalui jalur resmi. Di antara 760 orang yang digagalkan berangkat ke Tanah Suci tersebut, 220 orang mengaku akan naik haji, tapi tidak bisa menunjukkan visa haji. Ada juga sejumlah pekerja migran Indonesia yang menggunakan visa kerja, namun diduga akan dimanfaatkan untuk ibadah haji. Pada musim haji 1446 Hijriah, calon jamaah haji yang diberangkatkan melalui Bandar Udara Internasional Juanda sebanyak 97 kloter. Jumlah calon jamaah haji melalui embarkasi Surabaya tersebut ada sebanyak 36.645 orang. Calon jamaah haji embarkasi Surabaya itu dari wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Jadwal keberangkatan atau embarkasi dimulai tanggal 2 Mei hingga 31 Mei 2025 lalu. Layanan haji tahun ini merupakan tahun kedua di mana terdapat layanan Mekah Rute, yaitu fasilitas pemeriksaan dokumen jamaah haji oleh keimigrasian pemerintah Arab Saudi di Bandara Internasional Juanda. Bahwa semenjak Januari sampai dengan bulan Juni ini, kantor imigrasi Juanda, dalam hari ini TPI Juanda, telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 760 orang yang kita tunda dengan berbagai macam alasan. Di antaranya ada 222 orang yang kita tunda keberangkatannya, calon jemaah haji yang tidak menggunakan visa haji dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang akan naik haji atau akan berangkat haji. Terkait penundaan calon jamaah haji tadi Pak, selain karena belum ada visa haji, apalagi Pak penyebabnya? Penundaan keberangkatan ada kategori bahwa ada yang memang diduga sebagai PMI non-prosedural dan ada juga karena alasan tidak memiliki visa haji.
yang 222 orang ini kita tunda keberangkatannya karena memang tidak memiliki visa haji yang kita duga bahwa mereka akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Sehingga demi untuk keamanan dan perlindungan pada WNI, kita tunda keberangkatannya. Ya. Rute ini membuat keberangkatan calon jamaah haji ke Arab Saudi lebih praktis karena mereka bisa langsung ke hotel setibanya di Tanah Suci. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kami akan hadirkan restoran pizza halal milik diaspora Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Jika umumnya pizza di Amerika Serikat banyak yang menggunakan daging non-halal, tapi Risto Pizza di Petersburg, milik diaspora asal Indonesia, menyajikan pizza dengan daging yang halal dan sebagai menu utama. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Semakin banyak diaspora Indonesia yang membuka usaha kuliner di Amerika. Salah satunya Uptown Kitchen di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Susah nggak ya? Hai, saya Haryadi. Saya pemilik Uptown Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania. Hari bekerja sama dengan seorang temannya asal Aljazair, Nuruddin Bobate. Mereka memutuskan membuka restoran pizza halal. Kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal. Itu orang tetap aja datang ke toko. Banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan nggak berbahan baku pork. Dari mulut ke mulut mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu. Apakah mereka juga pernah bilang, oh nggak ada bedanya gitu rasanya? Beberapa bilang seperti itu, nggak ada bedanya dari sisi rasa, tapi mereka punya keyakinan saya merasa lebih sehat gitu. This store do not sell any pork product. Right, yeah. What do you think Hello. about that? Yeah, no, I think it's great. So the man that owns the building is the head of the ICP, the Islamic Center of Pittsburgh, and so it's really nice that everything's halal too for that community too. Restoran yang beroperasi mulai dari jam 10 pagi hingga jam 1 pagi ini, separuh karyawannya adalah orang Indonesia. Susah nggak sih bikin pizza? Oh, you like pizza? Enggak sih, cuman pertamanya takut. Karena kan takut jatuh. Indonesia work ethicnya luar biasa. Bagus, rajin, pekerja keras, dan minimal konflik. Dan waktu yang paling ramai adalah selepas jam 12 malam. Because so we work with hotels and hospitals, okay, and the houses. Yeah, for this I think for this. And since before COVID, we're busy in the daytime. Sekarang saatnya pesan makanan yang biasanya tidak bisa saya makan. 9 ya paling kecil ya, 9. Ya, 9 ini sajalah. Italian sub yang versi halal. Wah, asik banget nih. Tuh, ada bacon, ada Italian sausage, ada sayurnya, lengkap deh. Cobain dulu, kita makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan untuk VOA. Susah nggak ya? Pada acara Taste of Indonesia beberapa waktu yang lalu, 3 orang chef diaspora Indonesia mencoba memperkenalkan berbagai menu andalan mereka ke warga Amerika di San Francisco Bay Area. Harapan mereka melalui acara seperti ini dapat mendukung pelaku bisnis makanan Indonesia di San Francisco. Hai, nama saya Henny Minderman. Saya chef dari Dapur Ngebul dan saya memasak makanan yaitu otentik Indonesia. Hai, nama saya Yohanes Ng. I'm the chef and the founder of The Gerobak. The Gerobak itu menjual contemporary Indonesian street food. Specialty-nya kita adalah bakso. Hello, my name is Jennifer. Saya dari Nusa. Nusa itu offer handmade and unique Indonesian dessert and snacks. Henny Minderman, Yohanes Ng, dan Jennifer Wong, 3 chef dengan menu andalannya malam ini menjadi bintang pada acara Taste of Indonesia yang diadakan di Berkeley, California. Taste of Indonesia digagas Angela Citradi dan Krisnawati Lim untuk mempromosikan makanan dan budaya Indonesia. And we decided that we should do this grand event to celebrate Indonesia and to introduce Indonesia to the Bay Area. So our target audience is people that like high-end dining. And also people that like world culture. Itu tantangan buat kami bagaimana meyakinkan mereka untuk mau membeli tiket untuk hadir ke acara Taste of Indonesia. Dengan membayar $115 atau sekitar 1,6 juta rupiah, pengunjung dapat menikmati 5 macam makanan dari tempe goreng, gado-gado, bakso, Yeah, I like it better than pho. nasi tumpeng Padang, The rendang is amazing, chef. The rendang is so tasty. Perfect. Goes with everything.
hingga jajanan pasar, lapis legit, ketan serikaya, dan klepon. To make it easier for the non-Indonesian community to understand what klepon, we call it Javanese mochi, because it's technically a mochi, with the palm sugar filling. Total 140 pengunjung yang kebanyakan adalah warga Amerika hadir menikmati makan siang atau makan malam. I think today we nailed it. Makanan yang di Ritun hampir semuanya habis. So, saya berasumsi kalau pengunjung suka. Patrick Chu menyukai makanan yang disajikan serta seni budaya Bali yang dipentaskan. I think it's a good introduction. It's definitely a very mixed sort of like presentation to be able to introduce it. And I think it's done in a good way. Sementara bagi Rina Dwi Astuti yang malam itu hadir, mewakili Konsul Jenderal RI, tempe goreng menjadi favoritnya. Sebetulnya kalau tempe itu di sini sudah banyak yang mengetahui, tapi tidak banyak yang tahu bahwa tempe itu berasal dari Indonesia. Tanggapan positif dari para pengunjung menjadi angin segar bagi ketiga chef dan penyelenggara acara yang optimis kuliner Indonesia dapat semakin dikenal di Amerika. Untuk kedepannya, Taste of Indonesia ini kami harapkan bisa menjadi platform bagi para usaha UMKM atau small business di Bay Area untuk build the foundation buat keep shining the light of Indonesian business here in the Bay Area or in United States. Semoga makanan Indonesia bisa dikenal oleh masyarakat Amerika, terutama di Bay Area. Dari Berkeley, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Sesaat lagi kita akan menyajikan penggunaan kecerdasan buatan dalam perangkat elektronik seperti televisi untuk menaikkan penjualan. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda menyaksikan Tera News. Karena penjualan di TV di Amerika Serikat terbilang stagnan, maka terobosan baru mulai dicoba, yaitu dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang disiapkan di televisi tersebut. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Produsen elektronik Korea Selatan, LG, meluncurkan TV transparan nirkabel dengan fungsi ganda. You can see it's in transparency mode right now, right behind me, but as soon as I press the button, you can see the black screen raise and it turns into a traditional OLED TV. And so when you're watching movies on Netflix or watching TV shows, this is how you would enjoy it. Satu fitur baru yang juga disertakan adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang responsif terhadap perintah dan pertanyaan lisan. AI chatbot is our kind of way of trying to help the user resolve issues quickly. And so typically consumers, when they had an issue, they would call customer service, hang on the line for 10-15 minutes, and finally when they get a hold of someone, they would ask a question. So it was a pretty tedious process. But now we know what the most commonly asked questions are working with the customer service department, whether that's how do I connect to the internet, or how do I connect peripheral devices. So we input all of that information into the TV, so now the user can quickly resolve issues on their own without having to rely on customer service. AI juga menjadi salah satu fitur andalan bagi produsen Korea Selatan lainnya, Samsung. Vision AI for us, it's really about being a companion for you and not just having a TV to watch. It's really about how the TV and the screen can be personalized and incorporated into your everyday life. We have so many features that we're building into our TVs that can actually help your day-to-day. For example, we have Samsung Food that can recommend recipes. Bila melihat adegan makan malam misalnya, pengguna bisa menanyakan apa makanan yang dihidangkan, lalu mencari resepnya. Sebelumnya, produsen smartphone juga berlomba-lomba mengembangkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan. Dan ini sekarang sedang dikembangkan untuk televisi, terutama televisi yang bisa menjadi pusat kendali bagi sebuah rumah pintar. One thing is clear from the companies who are creating the AI technology is it needs to be holistic across many different platforms, many different devices. It has to learn about you, and it can only do that if it's interacting with you in multiple places. Beragam fitur ini bisa mendongkrak kembali penjualan TV. One of the things that we in the US and North America and broadly have been struggling with is a lot of people bought tech products during the pandemic, and they don't replace those products every single year. So we've seen declining sales in the US in particular for the past 3 years. 2025 is the year we think that turns around, and we're actually forecasting a return to growth, and that's because consumers are starting to replace those tech products that they purchased during the pandemic. Satu kendala bagi penjualan, TV berbasis AI tercanggih masih berharga premium. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mengendalikan gawai elektronik memakai keyboard atau layar sentuh mungkin tidak diperlukan lagi di masa depan. Sebuah gelang berteknologi mutakhir memungkinkan pengguna mengendalikan gawai hanya dengan gerakan jari atau tangan. Mengetik, menggesek, bahkan mengklik mungkin segera menjadi usang. Hal ini sudah digantikan perintah yang diaktifkan suara. Call Mama Work. Calling Mama Work. Mobile. And then I can select a film. Yang selanjutnya adalah memakai gelang yang memungkinkan kita berinteraksi dengan perangkat hanya dengan menjentikkan jari. When I press my fingers together, I'm drawing a line, and the amount of pressure is actually translated into the width of the line. Perusahaan Israel Wearable Devices mengembangkan gelang mudra band yang bisa mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan tubuh. They actually tap into your mind. That's sort of like the magic of it. Sensor yang bersentuhan dengan kulit akan mendeteksi dan menerjemahkan sinyal listrik dari saraf di pergelangan tangan menjadi gerakan tangan lewat algoritma pembelajaran mendalam. This signal is not coming from the movement, it comes from my brain. So if I move my fingers mechanically with another hand, you can see that there is no change in the signal. Dari menjawab telepon saat sibuk hingga menyentuh layar dan bersuah foto serta bermain game, Wearable Devices bukan satu-satunya perusahaan yang mengembangkan jenis teknologi ini. Tahun 2019, Kepala Facebook Reality Labs mengumumkan mengakuisisi perusahaan Control Labs yang mengembangkan gelang serupa dengan nilai lebih dari $500 juta.
Gelang Mudra Band bisa dipakai dengan beberapa jam tangan pintar. Meski aplikasi realitas tertambah dan virtual juga dimungkinkan, tapi Not every technology is a good fit with the Mudra Band. kini semakin jelas bahwa masa depan dunia komputer akan memanfaatkan jenis teknologi canggih ini yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara lebih langsung dan cepat dengan komputer hanya dengan gerakan jari atau tangan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.